Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Mahardika di channel Fisika Easy. Dan kali ini kita akan membahas beberapa soal yang berhubungan dengan gravitasi ini. Beberapa soal aja, gak banyak-banyak. Tapi sebelum kita lanjut, bagi kamu yang belum cuci tangan, silakan cuci tangan dulu. Cuci tangannya yang bersih pakai sabun. Dan jika kamu sudah cuci tangan, langsung aja klik subscribe untuk mendukung saya mengembangkan channel ini. Oke, kita akan segera lanjut ke soal yang pertama. Iya, soal pertama. Dua buah benda terpisah pada jarak 2 meter. Gaya gravitasi yang bekerja pada kedua benda adalah F. Jika jaraknya ditambah, hati-hati dengan kalimatnya, ditambah, bukan diubah menjadi, tapi ditambah. Berapakah gaya yang bekerja pada kedua benda? Oke, untuk menyelesaikan soal ini kita lihatin masanya nggak berubah, sehingga faktor yang berubah hanya faktor jarak aja. Kita ingat gaya gravitasi itu adalah G dikali M1 dikali M2 atau M besar kali M kecil bolehlah, itu kali R dibagi R kuadrat. Ini nggak berubah nih, ini pasti nggak berubah kan, itu konstanta, sehingga F itu hanya berbanding terbalik dengan R kuadrat untuk kasus ini, sehingga persamaannya bisa kita tulis F1 per F2 untuk kasus ini karena ada nilai yang berubah akan sama dengan R2 kuadrat per R1 kuadrat. Pada soal dikatakan bahwa jaraknya ditambah, awalnya 2 meter, akhirnya jadi 6 meter nih. Jadi R1 akan sama dengan 2 meter, R2 nya sama dengan 2 tambah 4 karena ditambah sebesar, bukan ditambah sehingga menjadi gitu ya. Ini 6 meter. Jadi selanjutnya F1 nya adalah F dibagi dengan F2. Tulisan saya ini akan sama dengan R2 nya. R2 adalah 6 kuadrat dibagi dengan R1 kuadrat, 2 kuadrat. Saya lebih suka nulisnya sebagai 6 per 2 dikuadratkan sama dengan 3 kuadrat. F per F2, F per F2 sama dengan 9, sehingga F2 adalah F per 9. Selesai. Gampang banget ya. Lanjut ke soal nomor 2. Dua buah benda dengan massa M terpisah pada jarak 3 meter. Di antara kedua benda diletakkan benda ketiga dengan massa yang sama. Oke, berarti kayak gini nih. Ada benda 1, saya sebut M1. Ada benda 2, saya sebut M2. Ini terletak segaris. Kemudian ada benda 3 diletakkan pada jarak 1 meter dari benda pertama. Oke, ini 1 meter. Ini M3 nih. Masanya sama semua ya. Dua benda dengan massa M, oke. Benda ketiga dengan massa yang sama, oke, semuanya M ya. Berarti jarak benda 3 ke benda 2, kalau jarak awalnya 1 dan 2 adalah 3 meter, ini adalah 2 meter. Selanjutnya yang ditanya adalah tentukan resultan gaya gravitasi pada benda ketiga. Nah ini, gaya gravitasi itu sifatnya tarik-menarik nih, ya, nggak ada tolak-menolak gitu. Sehingga antara M1 dan M3, kenapa fokus di M3? Karena ditanya resultan gaya pada benda ketiga. M1 dan M3 itu tarik-menarik, berarti M3 ditarik oleh M1. Saya sebut saja ini F1. Selanjutnya M3 juga ditarik oleh M2, ditariknya ke situ. Saya sebut aja F2. Udah? Nah, sekarang tentukan resultannya gimana? Oke, gayanya segaris nih, berarti F1 kurang F2 kan gitu aja. Atau F2 kurang F1 boleh lah gitu. Sehingga saya sebut aja F resultannya sama dengan F1 dikurangi F2. Kemudian F1 nya adalah G dikali M1 kali M3 ya. Saya sebut M kali M. Ini M kuadrat dibagi dengan 1 kuadrat karena jaraknya adalah 1 meter dikurangi F2. F2 adalah G dikali M2 kali M3, masanya masing-masing adalah M, sehingga M kuadrat dibagi dengan 2 kuadrat. Jadi akan sama dengan G M kuadrat per 1 dikurangi G M
kuadrat per 4. Jadi sama ini bisa kita tulis sebagai G M kuadrat. Kalau kita faktorkan 1 dikurangi 1/4. 1 kurangi 1/4 sama dengan 3/4. Sehingga F resultannya sama dengan G dikali M kuadrat kali 3/4. Berarti sama dengan 3G M kuadrat per 4. Selesai. Soal nomor 3. Ada gambar kayak gitu. Perhatikan gambar di bawah. Resultan pada M2. Oke, yang ditanya adalah resultan pada M2. Nyatakan dalam G. Oke, M2 itu ada di sini. Ingat, M2 ditarik oleh M1. Saya sebut saja F1. M2 ditarik oleh M3. Saya sebut saja F2. Ini gayanya siku-siku. Berarti resultannya ya udah pakai aturan vektor. Yang ini F resultan. Hitung dulu F1 nih. F1 mintanya dalam G. Oke. F1 adalah G dikali M1 kali M2 per R kuadrat. Berarti sama dengan G dikali M1 nya adalah 1, M2 nya adalah 2 per jaraknya 1 meter. Oke, 1 kuadrat sama dengan 2G. Ini gampang nih. Terus F2 itu G dikali M2 dikali M3 per jaraknya 1 meter, 1 kuadrat juga nih. Kok nggak saya isi sama dengan? Jadi sama dengan G dikali M2 adalah 2, M3 adalah 3 dengan 1 kuadrat. Berarti sama dengan 2 kali 3, 6 6G. Nah, lanjutnya resultan. Ini kan Pitagoras aja. F resultannya sama dengan akar dari 2G dikuadratkan ditambah 6G dikuadratkan sama dengan akar dari 4G kuadrat ditambah 36G kuadrat. Benar ya? 6 kali 6 36. Oke, ini akan sama dengan akar dari 40G kuadrat. Di kuadrat yang kita akarin G akar 40. 40 adalah 10 kali 4. Berarti ya udah G kali akar 4 adalah 2 akar 10. Sama dengan 2G akar 10. Simpel ya? Gampang. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Berat sebuah benda di permukaan bumi adalah W jika benda dipindah ke posisi yang berjarak 2R dari permukaan bumi. Oke, 2R dari permukaan bumi. Berapa berat benda tersebut? Oke, diingat bahwa gaya berat adalah gaya gravitasi. Sehingga saya ingetin dulu bahwa gaya gravitasi itu adalah G dikali M1 dikali M2 per R kuadrat. Pada kasus ini, massa benda yang berinteraksi itu tidak berubah. Sehingga untuk menyelesaikan soal ini berarti akan saya pakai F berbanding terbalik dengan R kuadrat. F-nya di atas, R kuadrat di bawah. Jadi mereka berbanding terbalik. Saya akan gunakan perbandingan. F1 per F2 akan sama dengan R2 kuadrat per R1 kuadrat. F1-nya adalah W. F2-nya ditanya. Nah, R2-nya berapa? Lihatin aja. Anggap ini bumi, jari-jarinya adalah R. Bendanya ada di sini pada jarak 2R dari permukaan bumi. 2R gitu. Jadinya kalau kita ngomong gravitasi kan itu R itu atau jarak itu adalah jarak dari pusat massa ke pusat massa yang satu lagi. Berarti jaraknya R2 ini, R2 pada kasus ini adalah R ditambah 2R. Sehingga R2 adalah R ditambah 2R dikuadratkan dibagi dengan R kuadrat. Kalau kita lanjutin, kita akan dapat W per F2 sama dengan 3R dikuadratkan dibagi dengan R kuadrat sama dengan 3 kuadrat 9 R kuadrat dibagi R kuadrat. W per F2 coret, maka F2 akan sama dengan 1/9 W.
Lanjut nih, soal nomor 5. Bila perbandingan jari-jari planet X dan jari-jari bumi adalah 2:1. Oke, saya tulis dulu ya. R bumi per Rx adalah 2:1. Kemudian massa bumi berbanding massa planet X. Oh, massa planet X nih, bukan massa bumi per massa planet X. Massa planet X per massa bumi adalah 10. Maka jika berat orang di bumi adalah 100 Newton, maka di planet X akan menjadi berapa gitu. Oke, saya ingetin lagi nih, F itu adalah G dikali M1 M2 per R kuadrat. Ini F. Tapi untuk kasus ini saya nggak bakalan pakai ini. Saya akan pakai G, percepatan gravitasi. Dia akan sama dengan konstanta umum gravitasi kali massa planet penghasil medan gravitasinya per R kuadrat. Sehingga karena W sama dengan M kali G, massa orangnya itu tetap, berarti W itu sebanding dengan G, dan G ini sebanding dengan M per R kuadrat. Nah, sekarang kita ngitungnya kayak gini. Oh ya, sorry. Maka W itu sebanding dengan M per R kuadrat, gitu maksud saya. Berarti sekarang W1 per W2 akan sama dengan massa planet 1 per jari-jari planet 1 kuadrat dibagi dengan massa planet 2 per jari-jari udah 2 kuadrat. Untuk kasus ini W1 adalah di bumi, W2 adalah di planet X. Jadi W bumi itu adalah 100 Newton ya, dibagi W di planet X akan sama dengan mx per rx kuadrat dikali dengan mx mb per rb kuadrat kali dengan rx kuadrat per mx. Maaf nih, jadi hancur lebur tulisan saya. Ini kalau saya sederhanakan bisa saya tulis menjadi M bumi per massa X dikali Rx per R bumi kuadrat. Di soal udah kita ketahui bahwa Mx per Mb itu adalah 10, berarti Mb per Mx adalah 1/10 dikali Rx itu Rx banding Rb ya. Di soal diketahui Rb banding Rx. Jari-jari sebuah planet X dan jari kebalik nih. Ini Rx per Rb nih, maaf 2:1 nih, berarti 2/1 kuadrat sama dengan 1/10 dikali 4. Di situ 100 per W2 sama dengan 4/10 nih jadinya. Maka 4W2 sama dengan 1000. Maka W2 akan sama dengan 250 Newton. Panjang ya? Sebenarnya nggak panjang. Cuma karena saya mau detail banget, maka saya panjang-panjangin. Oke, untuk soal nomor 6 kita berbicara tentang percepatan gravitasi. Dalam soal diketahui percepatan gravitasi bumi adalah 9,8. Kemudian pertanyaannya adalah, benarkah pada permukaan planet yang massanya sama dengan massa planet bumi? Saya sebut aja mx sama dengan m bumi. Kemudian massa jenis planet x-nya adalah 2 kali massa jenis planet bumi. Berarti rho-nya x adalah 2 kali rho bumi. Rho x itu adalah massa planet X per volume planet X. Volume planet X adalah 4/3 pi Rx pangkat 3 sama dengan massa bumi 2 kali ya, 2 rho bumi soalnya. Massa bumi dibagi 4/3 pi kali
R bumi pangkat 3. Karena massa planet X sama dengan massa planet bumi, dah saya coret. 4/3 pi juga saya coret. Maka kita akan dapat 1/Rx pangkat 3 akan sama dengan 2 dibagi Rb pangkat 3. Maka Rb bagi Rx pangkat 3 sama dengan 2 nih. Sekarang akan memiliki percepatan. Oke, kita bandingin aja percepatan gravitasinya. Percepatan gravitasi planet X per percepatan gravitasi planet bumi. Ini akan sama dengan, kan G itu sama dengan G dikali M per R kuadrat ya. Untuk kasus ini berarti G-nya sebanding dengan M per R kuadrat nih. Nanti akan saya tulis kayak gini. Mx per Rx kuadrat dibagi dengan M bumi per R bumi pangkat 2. Ini akan sama dengan Mx per Rx kuadrat dikali dengan Rb kuadrat per Mb sama dengan Mx per Mb dikali dengan Rb kuadrat per Rx kuadrat. Mx dan Mb itu sama, sehingga akan sama dengan R bumi per Rx kuadrat. Ini adalah G planet X per 9,8. Sekarang maka percepatan gravitasi di planet X itu akan sama dengan Rb per Rx kuadrat dikali 9,8. Oke, kita lihatin tadi Rb pangkat 3 per Rx sama dengan 2. Berarti Rb per Rx nya adalah akar pangkat 3 dari 2. Berarti ini akan sama dengan akar pangkat 3 dari 2 dikuadratin dikali 9,8. Dan ini nilainya pasti lebih besar daripada 1. Karena nilainya lebih besar daripada 1, otomatis Gx pasti nilainya lebih daripada 9,8. Artinya percepatan gravitasi di planet X akan lebih besar daripada percepatan gravitasi di bumi. Jadi pernyataan ini adalah benar. Jelas? Sederhana. Enggak gampang, sederhana. Nah, soal terakhir untuk video kali ini. Planet A memiliki orbit ke matahari yang diperkirakan sama dengan 4 kali jarak orbit planet B ke matahari. Oke. RA sama dengan 4 kali R-nya B. Kemudian periode planet B adalah 2 tahun. Selanjutnya yang ditanya adalah periode planet A tersebut mengelilingi matahari. Soal ini menggunakan hukum Kepler yang ketiga, yaitu T kuadrat per R pangkat 3 nilainya akan konstan. Sebagai konsekuensinya, maka TA per RA pangkat 3 akan sama dengan TB kuadrat per RB pangkat 3 nih. Kalau kita tulis berarti akan sama dengan T planet A ditanya ya. Oke. TA kuadrat per RA 4 RB pangkat 3 sama dengan TB itu adalah 2 ya. 2 kuadrat per RB pangkat 3. Sehingga TA kuadrat per 4 pangkat 3 berapa tuh? 16 kali 4 64 ya. 64 RB pangkat 3 sama dengan 4 RB pangkat 3 nih, pangkat 3. Sisi kiri punya RB pangkat 3, sisi kanan punya RB pangkat 3, saya coret. Sehingga TA kuadrat sama dengan 4 dikali 64. Sehingga TA sama dengan akar dari 4 kali 64.
akar 4 adalah 2, akar 64 adalah 8. Sehingga TA adalah 16 tahun. Simpel banget nih. Ini rasanya kalau nggak salah pernah dikasih di SMP. Oke, segitu dulu video untuk kali ini. Klik like jika kamu suka dengan video ini dan klik dislike jika kamu tidak suka dengan video ini. Tapi klik dislike-nya 2 kali ya, jangan 1 kali. Segitu dulu untuk hari ini. Terima kasih udah menonton video ini. Sampai jumpa dan salam fisika isi.